hidayah, maka dia akan bahagia. Bu, anu tara sholat terus sholat bagja Pak. Nang bagian ieu beda jeung bagian lain. Kenapa? Karena bahagia ini beda. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, para pemuda-pemudi, proses dari kehidupan manusia itu tidak lepas dia mengalami 3 gangguan. Yang pertama adalah gangguan di fisik, kemudian yang kedua dia ada gangguan di psikis, dan yang ketiga adalah dia mengalami gangguan spiritual atau ruhiyah. Ketiga gangguan ini tanpa disadari oleh kita bahwa dia akan masuk dalam jalur-jalur yang berbeda. Karena bulan Ramadan atau pada saat orang itu saum, itu mengalami yang disebut dengan bioritme tubuh. Terjadi ritme tubuh ini hidup. Dan dari bioritme tubuh ini ada yang aktif 2. Yang pertama adalah nervous system, yang kedua adalah enzimisme. Ini apabila orang saum, Pak. Kita ada bahasana etanya, kusim kuring hese di bahasa Sunda supaya nanti juga paham dulu. Pada saat terjadi proses yang tadi, ya, yaitu bioritme tubuh manusia, ini akan terjadi 2 komposisi. Yang pertama adalah nervous system. Ada sistem syaraf manusia yang diaktifkan oleh Allah tanpa kita meminta. Itu namanya nervous system. Kemudian yang kedua adalah enzimisme. Jadi ada sebuah enzim kehidupan yang oleh Allah aktifkan tanpa kita meminta kepada Allah, tetapi Allah sudah memberikan fasilitas. Reaksi ini akan berdampak pada 4 hal dalam tubuh manusia dibagi 4. Makanya kenapa saum bulan Ramadan itu 4 minggu. Karena itu akan terjadi 4 periode perubahan sistem yang disebut dengan ritme tadi. Ya, yang pertama di minggu pertama. Di minggu pertama itu terjadi bahwa setiap orang terjadi penurunan gula darah dan tensi darah manusia itu turun, Pak, di minggu pertama. Ini kalau di sini ada ahli medis silakan. Saya membongkar dalam literatur yang lain. Orang pada minggu yang pertama itu terjadi penurunan gula darah dan penurunan tensi. Makanya kalau orang diperiksa diabetes, itu kan dokter minta periksa pada waktu dia saum. Begitu kan? Periksa pada waktu dia saum. Kenapa? Karena akan terlihat kalau dia lagi puasanya itu ternyata gulanya rendah, berarti itu kemungkinan tidak kena diabetes. Tapi karena kalau ketika dia saum ternyata gulanya tinggi, itu ada kemungkinan kena diabetes. Kenapa? Karena ritme tubuh manusia pada waktu saum di minggu pertama itu mengalami proses penurunan 2 itu. Rata-rata orang yang darah tinggi di bulan Ramadan pertama itu turun, Pak. Ini hasil analisa semuanya. Jadi yang memiliki darah tinggi itu terjadi penurunan dan emosi manusia itu rendah. Kenapa? Karena darah itu menurun. Di minggu yang kedua itu terjadi yang disebut dengan organ yang rusak, dia mulai mengadu. Ini di minggu kedua. Nah, ini besok mulai Senin itu mulai, Pak, ada aduan-aduan dari organ-organ yang rusak dalam tubuh kita. Contoh, kalau ada orang gangguan jantung, dia jantung merespon. Kemudian orang gangguan liver merespon. Orang gangguan otak merespon. Kenapa? Karena bioritme yang kedua dari nervous system dan hormonisme ini yang aktif dalam tubuh pada waktu puasa, itu yang minggu kedua mengaktifkan itu. Jadi punten banyak anu gaduh jantung, nu gaduh ginjal, nu gaduh panyawat naon wae dina tubuh, di minggu kedua mulai reaksi. Kenapa? Karena dia mulai laporan bahwa gangguan saya itu. Minggu ketiga itu bioritme berubah lagi. Di minggu ketiga apa? Yang terjadi di minggu ketiga adalah apa? Connecting. Ada mulai connect satu organ dengan organ yang lainnya. Mulai ciri ya, Pak. Mun bahasanya mah mulai cekel-cekel. Anu lemah dipegang dengan yang organ yang kuat, yang lemah dipegang dengan organ yang kuat. Begitu di minggu ketiga. Dan nanti puncaknya di minggu keempat terjadi detoksifikasi luar biasa. Semua mengeluarkan racun, dan racun pada saat keluar dari tubuh manusia itu di minggu keempat. Dan akhirnya manusia tubuhnya bersih. Pada saat itu muncul nilai kebahagiaan yang luar biasa. Puncaknya di tanggal 1 Syawal bagja kabehanana. Kenapa? Karena itu semuanya dibersihkan oleh Allah, disebut dengan fitri. Fitri itu dibersihkan, detox, Pak. Semua bersih. Kenapa? Karena orang banyak racun di dalam tubuhnya, maka dia akan mendapatkan keterlambatan bahagia. Itu aja.
kartos tuh. Bu, kartos tuh. Pokoknya mah tanggal hiji Sawal hate bunga we gitulah. Bararungah ti meleman takbir ge geus bunga hate. Baju geus kabayang wae. Hayam geus pokoknya mah hayam beres, pokoknya mah harita mah. No teu kaop nolol hayam geresel. Tekop mengarah gresel. Dan ini puncaknya, lihat anak-anak Bu di malaman takbir dia plong, ibu-ibu malaman takbir atau malaman terakhir taraweh langsung dia plak ngaluarkeun kamampuanana. Alhamdulillah isuk moal taraweh deui bunga nya asa beban taraweh unggah puting teh gitu kan ya. Dan itu akan mendapatkan nilai kebahagiaan. Dan puncaknya adalah pada saat Idul Fitri. Pada saat Idul Fitri, ini lihat Pak, orang begitu beres sholat Id, ini pada ketemu dan setiap orang mengucapkan doa. Taqabbalallahu minna wa minkum, dicalukan ka unggal bumi. Lingi heula kade ieu aya ieu, lingi heula kade pan unggal teh ge papangih tara nyalukannya. Tiap hari kita bertemu dengan orang itu tidak pernah manggil ke rumah kan? Tapi hari itu semua dipanggil. Apa yang menyebabkan reaksi jiwa seperti itu? Jawabannya karena racun dalam tubuh manusia dibersihkan oleh Allah. Selama masih ada racun, maka manusia akan ada kesulitan. Loba pikiran ieu, loba pikiran ieu, loba pikiran ieu. Tanggal hiji mah bersih kabehanana. Makanya disebutlah Idul Fitri. Kembali dia itu seperti bayi yang dia bahagia menanti kehadiran hari itu. Tanggal 2 rudet deui. Namun sababna tanggal 2 mulai arah asuk deui racun seblak asuh nya wah baso asuh kalau arah asuk deui kabehanana ka dieu racun aktif deui mulai karung deui. Inilah gambaran. Saya dapat menyimpulkan bahwa kebahagiaan seseorang itu bukan saja dipengaruhi oleh faktor-faktor yang internal, tapi ternyata dipengaruhi oleh faktor externality, diantaranya adalah racun dalam tubuh kita yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga racun ini apabila ternyata dia itu menetap dan tidak dikeluarkan, itu akan hebat Pak, manusia akan mumet. Makanya saya yakin orang yang tidak pernah puasa, saya yakin tidak akan mendapatkan bahagia total. Jujur Pak, zaman utara puasa mah moal nyage manehna jalma Islam. Kenapa? Karena dia tidak didetok dulu ya Allah. Karena tidak bisa disangkal. Kenapa? Karena ini adalah proses yang seperti itu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, pada saat kita mengalami proses yang seperti ini, maka disinilah ada kebahagiaan yang muncul dengan variabel 4. Variabel bahagia itu 4. Indonesia ini menempati peringkat ke-75 orang bahagia sedunia. 75. Dan peringkat pertama orang yang bahagia sedunia adalah Finlandia. Peringkat kedua Swedia, peringkat ketiga Swiss. Tadinya Swiss pertama, tapi sekarang sudah sudah tersaingi oleh Finlandia. Di Finlandia, bayi yang belum lahir sudah disiapkan dia akan mendapatkan akan mendapatkan gaji seumur hidup. Itu di Finlandia. Di Finlandia, Bu, orang BAB itu tidak boleh si kotorannya tercium oleh orang yang BAB. Jadi di Finlandia hampir semua rumah katanya diharuskan punya toilet yang begitu dia BAB langsung hilang. Jadi begitu micen leungit. Terbiasa jeung urangnya. Pan urang mah di mana micen kan aya. Boro-boro nu urang, kadang urang teh pan nyablok nu batur. Ieu urut batur ya, sablok heula ku urang. Urang micen di dinya. Nu urang sesakeun keur batur. Ya. Jadi makanya negara-negara yang dia kapasitas ataupun terjadi perang, terjadi konflik seperti Palestina, kemudian Israel, Syria, itu tidak bahagia Pak. Kenapa? Karena orang dituntut untuk apa? Dia mempertahankan diri lewat serangan-serangan, itu tidak bahagia. Indonesia untung ke-75. Untung ke-75 lagi. Kenapa? Karena di Indonesia masih ada orang yang kemudian membunuh, mencuri. Di Finlandia nggak bisa. Kalau rumah itu dibuka 24 jam dan tidak ada pencuri. Kenapa? Karena pencuri kalau dia mengambil barang itu harus mengganti undang-undangnya 3 kali lipat dari barang yang diambil. Kalau dia ngambil HP ini, maka kalau itu sudah ada CCTV-nya dan itu langsung dia harus mengganti 3 kali lipat HP ini. Makanya tidak ada pencuri di sana karena tidak dipenjara dan tidak dieksekusi, hanya mengganti barang itu. Kebayang Pak? Jadi lamun aya istri leungit, para anu nyokot da ngagantian tilu. Riweuh ngagantian tilu jeung kudu sarua deh. Kan nya riweuh. Jadi kalau suami icawe ada araran tapi Pak, budak leungit para anu nyokot eta teh. Kenapa? Dan di sana, maaf ya, saya katakan di sana disebut negara menurut PBB bahagia karena tidak boleh ada orang gila berkeliaran di jalan.
Kalau ada orang gila di jalan, itu yang di penjaranya itu adalah wali kotanya. Begitu mual ayah. Ini Bu, mereka melihat dari sana titik kebahagiaannya. Amerika peringkat ke-20, padahal depisannya lebih tinggi Pak dari negara yang lain. Tapi Indonesia ke-75, tetapi Indonesia memiliki satu apa? Indonesia negara paling religius sedunia dibandingkan dengan negara yang lainnya. Kenapa? Karena di Indonesia pengajian paling banyak di dunia. Ngaji di Indonesia mah paling leubet. Di subuh nepikeun ka peuting can eureun-eureun ngaji. Sakapeung salakina pamajikanana eueuh ngaji wae. Mah ka mana ngaos, mah ka mana ngaos, mah ka mana ngaos, tara papanggih jeung pamajikan. Tempo rek buka eueuh naon, da pamajikanana ngaji keneh. Nah, ini Pak, kenapa? Karena konsep bahagia dalam Al-Qur'an ada 4. Konsep bahagia dalam Quran ada 4. Yang pertama adalah ada bahagia yang berhubungan dengan mendapatkan hidayah, itu namanya muplih. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini bahagia yang ini nggak bisa dibeli. Kenapa? Karena kebahagiaan ini hanya ada bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Umar bin Khattab pernah mengatakan pada saat beliau bersyahadat di depan Rasulullah, saking bahagianya aku mendapatkan sebuah kebahagiaan, Umar mengatakan ya aplah bahasanya, wa ya abma aplahu katanya. Tidak ada yang paling bahagia yang aku rasakan kecuali pada saat aku mendapatkan hidayah ketika adikku membacakan Quran. Tidak pernah terbesit untuk mendapatkan hidayah. Begitu aku mengakui bahwa ini benar, hidayah itu luar biasa. Ini adalah bahagia poin yang pertama, yaitu hidayah, yaitu orang mendapatkan hidayah maka dia akan bahagia. Bu, anu tara sholat terus sholat bagja Pak, nang bagja nu ieu beda jeung bagja nu lain. Kenapa? Karena bahagia ini beda. Kenapa dapat hidayah? Urang kapungkur anu tara ngaji terus milu ngaji sok aya kieu geuningan. Alhamdulillah sedanya abdi dirasa Quran sunnah. Kapungkur mah abdi teh bala. Nah ini Pak, kebahagiaan ini nggak bisa. Kenapa? Karena ini adalah muplih. Tetapi melalui proses yang sangat lama, karena di Quran pun menggunakan kata isyarat yang panjang. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya orang mendapatkan hidayah prosesnya panjang, tidak langsung dia mendapatkan hidayah secara total. Punten nya, pami ayeuna pemuda ayeuna langsung lebet pemuda, lebet pasantren langsung lebet pemuda. Yang panjang itu bapak kalian. Urang mah tinggal metik. Bapak dan ibu kalian itu panjang untuk dapat hidayah Quran Sunnah itu. Kita tinggal dimasukin ke pesantren, langsung di beat jadi pemuda, jadi pemudi. Orang tua kita panjang untuk mendapatkan hidayah yang itu. Makanya bahasanya ulaika. Kenapa? Karena hidayah itu terus memiliki akumulatif yang sangat beda antara satu dengan level yang lainnya, sampai nanti kita bisa membedakan ada hidayatul din, ada hidayatul aqal, ada hidayatul hawas, ada hidayatul ilham, ada hidayatul gorijah. Itu menunjukkan bahwa ternyata hidayah adalah sesuatu yang tidak mudah, makanya nilai kebahagiaannya berbeda. Apa hidayatul gorijah? Insting. Diberikan kepada siapa insting? Semua dapat insting, tetapi berbeda. Binatang pun instingnya ada, manusia atau anak kecil pun dia dapat insting. Kalau ada bayi menangis, dengel budak cerik, ini dia kenapa? Ibu langsung dia ngambil dia, kemudian diteteki si bayi itu. Padahal dia tidak bilang ingin minum, tapi dari mana ibu memiliki naluriah seperti itu? Bayi menangis langsung dipeluk, kemudian diteteki. Dari mana naluriah itu? Itu namanya hidayah. Kalau tidak ada hidayah itu, tidak mungkin bayi menangis akan dipangku ku ibuna kemudian diteteki. Tapi lamun aki-aki cerik beda deui. Kada bisa jual aki-aki cerik jual ditewaknya rek kamanakeun sobanya, karena sudah beda lagi, karena sudah tidak ada atau instingnya sudah berbeda lagi. Sampai Rasul mengatakan kalau ada seorang binatang yang di bawahnya ada anaknya lalu mau diinjak, dia akan menaikkan kakinya agar si anak itu tidak terinjak oleh induknya. Ini adalah insting yang sangat hebat. Bayi ataupun apa, orang dan makhluk yang lain tanpa melalui proses akliyah dia dapat hidayah, namanya gorizatul hidayah. Semua dapat insting. Pak, sok latihan insting kan? Insting sok latihan ki bu, sok aya geuningan koreja ngadadak tak eta gorija teu puguh-puguh. Urang teu pernah mikir heula aja kolebat. Kenapa? Karena ada sekarang pedagang yang dia itu apa, ayam geprek, tahu
Itu ya, itu Muhammad Ikhwani, pencetus ayam geprek. Dia itu seorang BUMN, dia pekerja di kementerian tapi keluar. Kenapa? Karena ada insting, dagang ayam geprek. Sekarang 700 cabang se-Indonesia, 18 miliar per bulan. Nah, itu dari mana? Ngolebat keluar sana gawe tah dagang hayam, ngaranna hayam geprek. Kalau ditaruh rutan ge anger we, da ieu boga lalakona. Tah eta insting ngaranna apa? Gorijah teh kitu we, kolebat naon we. Urang sok aya nuju ngalamun kolebat. Anu riweuh mah ngalamun aya haben eueuh nu ngalebat. Tah eta riweuhnya eta mah. Ya sugana anu ngalebat eueuh wae, anas ngalamun heula geus 5 jam eueuh anu ngalebat. Lajeun anu ngalebat ini kolebat ini. Nah, gitu kan. Itu namanya gorijah. Turun lagi ada hidayatul ilham. Ya, ini diberikan juga dengan level-level yang berbeda. Nanti ada lagi yang disebut dengan apa? Hidayatul hawas, panca indera. Kita kalau tidak memiliki panca indera, contoh, orang menangis dengan orang atau kan orang tersenyum, sudah bisa Pak kita mendeteksi. Iya kunaon, oh sedih, oh iya bahagia. Tetapi ternyata menangis pun ada 9 kata Ibnu Sina. Namun sababna, setiap jelema cirik eta teh sedih. Sabab aya jelema cirik eta teh sedih ataupun bunga. Ada orang begitu dia itu mendapatkan apa? Mendapatkan anugerah dari Allah, dapat rezeki yang besar, cerik ieu jelema, ke urang teh sumbang sang eta karunia cerik wae, nyaho keur loba duit. Kenapa? Karena menangis itu juga ada 9. Lungsur deui Pak, ya hidayatul aqal. Bagaimana akal kita, intelijensi kita mengatur luar biasa. Makanya Rasulullah SAW beliau berdoa pada bulan Ramadan. 3 yang sering didoakan Nabi di bulan Ramadan. 1. Ziyadatul ilmi. 2. Ziyadatul magfirah. 3. Ziyadatul nasr. Itu yang sering dipintakan oleh Rasulullah pada waktu beliau itu di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah di bulan Ramadan taranyungkeun naon eta we 3. 1. Ya Allah turunkan kami ilmu. Yang kedua, turunkan kami magfirah, turunkan kepada kami pertolongan. Karena di bulan Ramadan 3 ini oleh Allah difasilitasi bagi kita semuanya. Itu kudu nyungkeun naon bulan Ramadan mah. Ya Allah, abdi cenah hayang beunghar entong. Keun da bulan Ramadan mah baleunghar sorangan atuh. Bu anu teu kapikir kajual bulan Ramadan mah. Tinggal di jalan ngapeung abring. Sakapeung simkuring ti subuh nepikeun ka dieu papeulit di dieu. Kolak tos araya di teu nararapal itu Pak. Cendol, wah gehu pedas. Pabeulit eta pangajian teh sakapeung ningali jamaah ge. Ieu teh bayangan teh anu asa aya nu asa ningal kolak aya. Asa ningal bala-bala aya Pak. Eta di dieu tos karekam atuh saja jalan kabayang Pak. Ti enjing-enjing ngarekam teras gitu kan ya. Nah, jadi kita minta apa kepada Allah? Ziyadatul ilmi, ziyadatul magfirah dan ziyadatul nasr. Nanti dari hidayatul akal ini manusia meningkat lagi, ada hidayatul din, aturan. Ada aturan. Ini aturan ini nih, aturan ini. Tapi tidak setiap aturan itu dapat dilakukan. Cek Allah kudu salat, cek Allah kudu zakat, cek Allah kudu haji. Ini namanya hidayatul din. Kenapa? Karena pada saat itu ada yang terbatas. Manusia tidak semuanya mampu karena membutuhkan hidayah yang terakhir namanya hidayatul taufik. Inilah bapak-bapak, muflihun itu adalah hidayatul taufik. Ya. Makanya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini catat yang pertama. Kebahagiaan yang pertama adalah apa? Pada saat dia mendapatkan hidayah. Kedua, kebahagiaan dalam rumah tangga itu beda lagi bahasanya, syahadah. Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal yang membuat bahagia dalam rumah tangga. Ini beda lagi, bukan muflih Pak kalau dalam rumah tangga. Ibu merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga dengan mendapatkan hidayah. Itu beda. Orang menang hidayahnya, getol pengajian, getol sholat. Tapi ada masalah di rumah tangga beda deh. Hati geus misah we. Ya. Nu ieu mah nikmat tapi nu ieu ngaganggu. Kenapa? Karena ternyata wadahnya pun berbeda antara kebahagiaan rumah tangga dengan kebahagiaan mendapatkan hidayah. Apa? Rasulullah menyampaikan ada 4 rumah tangga akan bahagia. Pertama, wa antakuna zaujatuhu sholihatan. Kalau kita memiliki pasangan yang soleh, pasangan yang soleh, bukan istri dan suami, dua-duanya disebut zaujatuhu sholihatan. Kenapa? Memiliki pasangan yang soleh. Ku soleh mah regreg kana otak. Tak ciri soleh teh tiis kana ieu, nikmat kana ieu. Eta soleh kitu we. Tong loba-loba ting kriteria, lieur macana.
18 ciri istri soleh dibaca ayat 3 diisi urang 15 eun. Apakah mau didelete? Jangan. Kenapa? Karena ciri-ciri itu bukan ciri-ciri itu tidak apa. Rasulullah sendiri mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana ciri yang soleh? Idza nadarat hasarratha, apabila engkau tatap wajah istrimu, maka Anda akan tenang kadieu tiis kadieu ngeunah. Eta isi soleh. Lamun ditatap ku urang jo migren. Ya. Melong teh jo, alah jo, langsung mual kadieu. Vertigo langsung bahaya itu aya naon, berarti aya masalah. Da istri soleh mah dipelong teh caroge ge sami, Bu. Ustaz abdi mah mun asa ulah aya pun bojo we cenah. Lamun aya pun bojo abdi mah cenah sabelah we ngeuris sirah. Atuh kumaha cing bisa kitu? Duka atuh cenah. Kenapa? Karena ini yang terasa di saya sampai seperti itu. Istri yang soleh begitu. Saya belum menerangkan begini ya, orang ditikahkan itu adalah bisa memperbaiki fisik yang tadinya sakitan jadi sehat. Lamun jelema dikawinkeun jadi sehat. Ieu mah gerak keur bubujangan jeung keur parawan keur sawarehat dikawinkeun jadi geringan. Neng kunaon ari neng cenah keur buja keur parawan mah cenah meuni sehat lincah ka ditu ka dieu. Ari nangis dikawinkeun riwit kieu. Duka cenah mama. Abdi teh lieur mikiran salaki kitu. Ini harusnya begitu perubahannya, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Wa antakuna auladuhu mabrurun. Apabila memiliki anak-anak yang mabrur. Ibnu Qayyim mengatakan mabrur adalah melanjutkan kebaikan-kebaikan orang tua. Dan ini harus disiapkan oleh kita. Bukan hanya menyiapkan si anak lulus sekolah sarjana, Pak, eta mah teu ngajamin, ya. Saya kemarin ke Bogor, ada seorang dan dia itu maaf ya, dia mantan jenderal. Anaknya luar biasa, semuanya di luar negeri, tapi dia bilang begini, saya tidak bahagia Ustadz. Kenapa? Semua anak-anak saya, ketika saya sakit, yang urus adalah pembantu saya. Kata saya begini, bongana atuh nyakolakeun laluhur teuing. Tah budak laluhur teuing ngahaja di luar negrikeun kabehanana. Akhirnya sakit, dia nangis tiap hari. Kenapa? Dia telepon anaknya saja, dia bilang begini, "Papa, nanti saja ya, saya tahun 2022 pulangnya. Sekarang jangan banyak telepon ke saya tidak ada waktu." Akhirnya aku pembantu dia Pak dipencetan baja nu kitu moal Bu, lamun boga murang kali nguyek di imah aya ulah poe, alhamdulillah tah batur mah tingali kaditu kadi budakna di ditu tapi ternyata tidak bahagia. Aya di imah wae mah regreg Pak, tong di kieu budak teh jeung atuh cenah kaluar mama teh nih bararosan ningali teh lol deui cenah lol deui eta deui sok Bu engke lamun murang kali mentalna teu kuat eta teh jauh langsung manehna teh jauh ngaleos 3 poe teu balik rek ka mana neanganana sok. Kenapa? Bikin anak betah di rumah ngaranna di mana urang ayana naon gampang sok dikitukeun nu penting aya rezekina we lalawora Pak. Nah ini yang menjadi catatan. Saya justru begitu kepada anak. Sok pasna keluar entong cicing di imah. Atuh kumaha? Kumaha we kieu? Asuh ninggal batur mah calang kadi acelang-acelangan wae cing puguh mun rek ngacang cing puguh gitu. Lamun teu puguh kan jadi kieu. Akhirnya apa? 8 anaknya tidak bisa mengurus orang tuanya. Kenapa? Sampai dia berkata begini, "Ustad, dulu saya 8 anak saya urus semuanya. Ayeuna saya berdua tidak bisa diurus oleh anak saya 8 orang." Beres sakitu. Tah, budak mabrur mah kitu we, lanjutkan kebaikan orang tua. Itu saja. Bukan saya menyuruh tidak boleh keluar. Silahkan. Yang penting harus back to family. Kembali urus keluarga dengan baik. Sok pemuda ya, nuju aranom keneh. Pikiran kapayun kieu kumaha sangkan teu jauh ti kolot tapi loba rezeki sakitu ta eta ngadoana ka Allah nya entong kieu sing jauh we abdi teh cenah ngalah teu papanggih wae jeung kolot ulah kitu ngadoa. Anda harus berdoa bagaimana rezeki Anda makmur tetapi tidak jauh dari kolot. Kenapa? Ini kunci bagi semuanya. Muliakan ibu Anda maka rezeki kamu akan seperti raja, gitu aja. Eta kunci we keur pemuda banyak. Kalau Anda memuliakan ibumu seperti raja, maka rezekimu seperti raja. Tah buburialan dah. Ya. Penuhi kebutuhan ibu Anda. Nanti akan dipenuhi oleh Allah kebutuhan kita. Tapi lamun ka indung wae pedit, ku Allah ge moal dieu moal rezekina. Sakitu we ustad mah. Tah eta kuncinya.
lamun ibu tos ku urang di ieu aduh alhamdulillah budak sia teh ka mah teh meuni nyaah tah eta teh doana teh melejit tah gitu kan. Ya, begitu aja. Ini bagi pemuda ya. Ini tipsnya. Ini mahal loh, mahal. Asli mahal ya. Ya, kenapa? Karena Ustaz suka begini. Kalau ibumu dirajakan, maka rezekimu seperti raja. Ibumu diperbantukan, maka rezekimu seperti pembantu. Kartos, indung senang ngasuh, digaji henteu ku urang, ukur dahar hungkul di imah, mata teu makmur hirupna. Sakitu. Ku urang mah calik mama hoyong naon sok, tapi lamun ka urang sagala ka inung ka bapa nepikeun ka inung bapa teh nya da nyaah ari inung bapa mah Pak. Inung bapa mah moal aya nu teu nyaah, tapi kade ieu kaitan jeung rezeki anjeun. Kalau rezeki ingin bagus, perbaiki nanti hubungan. Orang tua bikin dia itu makmur, bawa ke restoran, jajan, sok ke rezekina beda. Tah ieu we cenah mama di dieu we abdi rek ka restoran. Tong kitu atuh. Mama jeung ieu nu aya rasanya abdi mah rek ka ditu cenah. Entong nyeri hate kolot bawa sok mau mulai mau hoyong naon sok cenah milih. Dahsyat itu Pak. Begitu ya. Ada ka gambar. Sok anya cingnya ka mama ka bapaknya rajakeun ke rezekina babari geura. Tah eta dieu. Keun we Pak, nu atos-atos mah teu wios. Iya, jangan bikin orang tua pembantu begitu aja. Lamun ayeuna kalau segala ngasuh budak, ngurus segala, kalau bikin karipu, Anda tidak akan bagus rezekinya. Ya. Begitu aja itu kuncinya. Bahagiakan mereka dengan dahsyat. Insyaallah rezeki kita akan dahsyat. Hayong hiji deui tipsnya. Hiji deui. Berikan pada orang rezeki yang kaget, maka Anda akan mendapatkan rezeki yang kaget lagi. Mun biasa mayar ke toilet 2.000, beres 10.000 kagetin besok. Aduh, Pak, nah 10.000 kan baik, oke. Nah, nanti tunggu nanti dari Allah. Ini hari, maaf ya, ini hari ini saya bikin kaget orang. Ya, saya bikin kaget orang. Tadi ada orang datang Pak Ustad, aduh abdi teh padahal bade namu teh sakedik tapi na di Pasian Ageng. Saya barusan mau ke sini Mas di pom bensin ditelepon sama klien. Ustad, saya udah transfer 2,5 juta. Pada saya kasih dia tadi 250.000, pinjemnya dia 100.000. Saya kasih 250. Tidak lama Pak. Tadi asar saya sholat di pom bensin, ditelepon dari Bogor, Ustadz sudah saya transfer 2,5 juta. Itu rezeki kaget namanya Pak. Tapi lamun tepol entong dicontohan. Entong bisa ragu-ragu karena hati anu bener cenah ieu teh. Kenapa? Karena ini usan mah naik jauh hanes urang geus dikitukeun wae nu datang da salah atuh. Nya da ngarep-ngarep da salah gitu. Losin aja jangan dipikirin seperti micen gitu. Kita bearakan sugan ibu lamun ulang rolado di pikiran. Asal leban rolado sinu tadi. Moal engke bakal aya rolado nu anyar dudinya. Ya, ini contohnya. Saya bukan ini ya, sudah bukan menyombongkan, tetapi apa? Ini sebuah trik kehidupan namanya sunatullah. Kalau berbuat baik kepada orang, maka Anda akan bertemu dengan orang-orang baik dan rezeki Anda akan baik. Itu ya kuncinya. Ya, yang kedua itu pelihara orang tua Anda, insya Allah rezeki Anda akan dipelihara Allah. Kalau orang tua sudah ditelantarkan, maka rezeki Anda akan ditelantarkan oleh Allah suatu saat nanti. Yang keempat, antakuna rizquhu fi baladihi. Bahwa rezekinya tidak keluar dari tidak jauh dari kehidupannya. Cara raket we Pak rezekina teh. Tah eta bu bagian nu kitu nya. Yang keempat adalah wa antakuna khulatuhus sholihin. Apabila berteman dengan orang-orang yang soleh. Bagja, mudah-mudahan ieu nu bakal ngabringkeun urang engke nya. Sabab engke anu bakal ngajajab urang ka pajaratan teh di mana urang babaturan jeung saha. Moal saha moal Pak. Ini kebahagiaan yang luar biasa namanya syaadah. Ya, namanya syaadah. Kahartos kiai cari payunan bumi Pak kieu we. Torojo anu nyanak naon beas. Ustad nuju naon? Yang ngadawu we ana moyan dua karung beas. Torojo deui. Ustad kiai nuju naon? Ah ieu we ana mah ngadagoan ngajar cenah. Bu aya nu masihan gula, nu masihan minyak, eta di dapur kiai deukeun ka matak tuangeun. Luar biasa, Pak. Dari mana coba dia? Tidak, Allah gerakan karena memiliki frekuensi rezeki ataupun frekuensi kebaikan yang hebat. Dicobian ku simkuring ngadaweung hareupeun imah. Moyan. Ustad ucu nuju naon? Ah nuju moyan we. Teh aya damelnya gehel sing teh.
sugan terek merebeas 2 karung. Tapi bagi saya jadi ilmu, apa ilmunya? Oh, frekuensi saya belum sampai seperti guru saya pada waktu itu almarhum. Jujur, almarhum guru saya diam saja di depan rumah, nu langkung teh ngamplop, nyanak tuangin, beas baki Pak, teu kaharti ku otak. Cobaan ku simpuli ngadaun nyebutkeun teh gawe. Tidinya eureun we Pak. Tapi saya jadi ilmu, oh saya belum masuk ke level dia. Kenapa? Energi guru saya hebat. Frekuensi guru saya hebat sampai bisa menarik rezeki. Artinya mungkin banyak kebaikan yang beliau keluarkan untuk santrinya. Da tuh santri teu malayar anu teu biasa tuang dituangkeun Pak. Nu alamun rek uih teu diongkos atau gaduh ongkos diongkosan, maknya teu ku Allah teu digampilkeun, mata rezekina teh kitu. Inilah pelajaran hidup, namanya bioritme yang seperti itu. Mata tong tebit Bu ke datang di nu anyar. Ieu mah haben we digoreng eta can teu asma. Mah atuh pasikeun lebar goreng deui, mah eta pasikeun lebar goreng deui, hideung akhirnya mah bade pasikeun bade cenah nah da geus teu asna waosna ge tuh jangan. Kalau ada kucing masuk ke rumah Anda, berarti di belakang rumah Anda ada rezeki yang tersisa. Maka jangan usir kucing itu, ada kemungkinan Allah akan mengganti rezeki yang baru. Kartos aya ucing asup ka imah urang tong diusir, bisi aya rezeki urang nu leuwih, Allah rek ngaganti rezeki nu anyar. Eta kuncina. Apalagi manusia, kucing saja seperti itu, apalagi manusia yang datang tong deui ditulakan aya ustad teh, aya ustad ka deusna jeung mawa proposal deui jo kabayang dikunci. Nu kieu mah pahirup moal bagja atuh capek nu kitu mah. Ini mungkin di sini banyak agnia yang pernah mengalami proses hidup seperti itu. Saya yakin seperti itu. Oke, yang ketiga, bentar lagi ya. Ini udah jam 5. Kan biasa jam 5 usah nudin ya. Kan? Nya kumaha abdi we. Akan usah dulu jam 5 beresnya. Ya, siap ya. Sakedap deui nya punya, urang dialog yang kieu mah nya. Tah supados nantosanana rada teu ieu teuing. Yang ketiga, apa? Kebahagiaan yang berhubungan dengan beresnya ibadah, disebutnya parahatun. Innal lis-shaimi parahatani. Parahatun inda fitrihi wa parahatun inda liqa'i rabbih. Ini bahagianya namanya parahat. Kenapa? Kebahagiaan selesai ibadah. Nikmat, Bu. Cobi ayeuna magrib, bunga teh Pak. Magrib kamari dengar teh. Luar biasa. Sabab di Arab-Arab ti subuh. Ngong adan lohor, asa adan maghribnya sarua, nya sarua atuh adan mah teu beda. Kan juga gebegan, aneh bulan Ramadan mengadenge adan ngagebeg. Gebeg Allah adan. Gebeg di adan. Nah akan biasa di adan. Dan di luar bulan Ramadan mah teu aya nu diantosan. Kenapa? Ada nilai kebahagiaan. Ibu bapak lamun tos umroh, teras kemudian tahalul, itu ternyata begitu sudah digunting, plong HP. Naon sababna? Ini namanya parhatun. Parhatun inda fitrihi, pada saat dia itu buka, luar biasa. Beres sholat, alhamdulillah ngemplong hate bade kulem can sholat da deg-degan atuh Pak. Anu sok sholat eta ge nu tara mah lan santai we. Ya, tapi kebahagiaan setelah ibadah namanya parhatun. Dan nanti puncaknya pada saat dia bertemu dengan Allah. Apa? Dia dapat mengandalkan ibadahnya untuk bertemu dengan Allah. Saya tanya, coba Ibu naros Pak, penak jeung Allah siap gak can? Kan? Tepang sareng Allah siap gak can? Kan? Asli teh. Rada ngaharuleng dia. Ya. Siap tidak bertemu dengan Allah. Tuh acan budak hidup tarik. Anya teu naon da ngora keneh. Tapi lamun aki-aki 80 tahun gede-gede ieu rada lebar. Bah siap pedak jeung Allah alim. Nah, Abah betah keneh di dunia. Oke Ibu, semua tidak akan apa? Jangankan kita, Nabi pun Nabi Adam pada saat dipanggil ataupun ditemui oleh malaikat pencabut nyawa, dia masih bisa mengelak. Artinya kematian sesuatu yang tidak diharapkan secepatnya. Tapi ketuk pintu Allah dengan tempat. Kapan? Satu, kalau Anda takut mati, ketuklah Allah pada waktu satu sujud.
Paksiru pis atau pakominun al-yustajabalakum. Perbanyak doa ketika sujud, itu mengetuk pintu Allah. Ku Allah diketok, assalamualaikum, ketok pantona ku urang, dibuka ku Allah pidinya Pak. Perbanyaklah doa dalam sujud. Yang kedua, mengetuk pintu Allah yang kedua ada pada saat apa? Bangunlah di saat orang itu tidur. Boga atuh orang kali-kali saminggu sakali mah sok pemuda minimal tahajud saminggu sakali ulah nepikeun ka labas pisan papangih teh taraweh we. Satahun sakali taraweh Bu. Tidinya teh las eueuh deui leungit. Tahajud ical tiap mulai leungit. Ya. Witir ngelawat. Kenapa? Ketuk pintu Allah dengan dua cara. Satu, dengan banyak berdoa di sujud. Yang kedua, bangunlah di saat orang tidur. Itu sudah saya tulis di buku saya yang baru, Batin yang Damai, Cara Mengetuk Pintu Allah. Tidinya Pak, sok nangis kadinya, hoyong naon, kan ku Allah di teduna naon ge, ngan mukakeun hatena, itu akan terjadi pada diri kita. Terakhir, kebahagiaan yang terakhir adalah faizun wa ashabul jannati humul, ini puncak nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan pada saat dimasukkan ke surga, dia akan mendapatkan faizun. Hadirin para pemuda-pemudi, ibu-ibu, bapak-bapak, inilah konteks kebahagiaan menurut Al-Quran yang oleh Allah terangkan dan hadis Rasulullah, bahwa ternyata level-level kebahagiaan itu berbeda-beda tergantung dia dalam posisi yang mana, apakah dia ketika mendapatkan hidayah, atau dia dalam keluarga, atau dia itu dalam konteks ketika selesai ibadah, atau nanti kita akan mendapatkan puncak kebahagiaan pada saat kita masuk surga. Saya kira itu ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan cing sarehat sadayana, cing dipasihan kamabruran dina ibadah, murang kalina soleh sareng solehah, rizkina berlimpah. Sakitu anu tiasa kapihatur.